Perkenalkan, nama lengkap saya Adelina Nektias dengan NIM 2003030016, kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku kelima, mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul buku Kunci Sosiologi oleh Erving Goffman. Bab yang pertama tentang proyek Goffman. Sebuah enigma sosiologis. Erving Goffman adalah salah satu dari abad ke-20 yang paling luar biasa praktisi ilmu sosial, seorang sosiolog yang diakui secara universal untuk bakatnya yang luar biasa. Lama setelah kematiannya, pada tahun 1982, penyebutan sederhana dari kata Goffman sudah cukup untuk menandakan bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga sikap yang sangat khas dan sikap analitis terhadap dunia sosial. Dia pertama kali menjadi terkenal dengan publikasi 1959 yang tidak biasanya untuk sosiolog. Ketenarannya yaitu karena merupakan seorang sosiolog terkemuka dalam pertanyaan besar tentang alam dan pembangunan dari masyarakat modern. Ketertarikan pada struktur tatap muka interaksi dalam hal-hal kecil dari pembicaraan biasa dan aktivitas. Sosiologinya secara teoritis tidak ambisius, yang sederhana dan dianut serta dideskripsikan, diklasifikasi dan artikulasi konseptual, dan tidak menunjukkan aspirasi menuju ekspresi proporsional sebagai penjelasan yang lengkap dan teori prediksi. Goffman juga tidak mengembangkan aliran pemikiran atau pendekatan metodologis baru untuk studi kehidupan sosial. Masalah interpretatif dalam membaca Goffman. Pencapaian utama Goffman adalah untuk menunjukkan bagaimana rincian dari perilaku orang, yaitu orang-orang yang secara fisik hadir atau satu sama lain dapat diterima untuk dianalisis dalam sosiologis. Dia melihat karyanya sebagai perampokan awal ke wilayah yang belum dipetakan secara sosiologis yang mungkin mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, lebih sistematis dan tepat dari interaksi. Bagi Goffman, perhatian pertama dan mungkin salah satunya yang tepat untuk sosiolog profesional atau mahasiswa masyarakat adalah penyelidikan masyarakat. Dengan ambisi seperti itu, harus dikatakan bahwa buku seperti ini berisi studi tentang sosiologi daripada realitas sosial. Mungkin akan mengejutkan Goffman. Untuk Goffman, studi tentang ide-ide sosiolog membuat disiplin empiris menjadi sastra dan lebih buruk, cenderung mempromosikan kanonisasi yang tidak kritis, keunggulan daripada aplikasi kritis dan pengembangan ide-ide mereka. Untuk menafsirkan kehidupan dan tulisan sosiolog individu sebagai objek perhatian akademis adalah Goffman pernah mengklaim bentuk pemujaan pahlawan yang rendah. Bab yang kedua, asal dan munculnya Baltasone. Hal pertama yang berjalan ke kantor desa untuk mengumpulkan surat-suratnya. Di sana dan di toko telah siap mengobrol dengan siapapun. Dia banyak berjalan, selalu memakai kulit setinggi lutut. Itu seperti bot yang pasti dia bawa dari Kanada. Terkadang dia bawa foto-foto dengan kamera Jerman yang tampak bagus. Tidak ada yang yakin bagaimana dia menghabiskan waktunya membaca, mungkin di pondok yang penuh dengan sejumlah besar buku yang telah dikirimkan. Tesis master metode yang ditinggalkan. Dalam komponen penelitian gelar master dari PhD-nya, Goffman melakukan hal yang tidak terduga. Tesis masternya pada tahun 1949 menunjukkan dia bergaul dengan isu-isu yang timbul dari penerapan penelitian positivistik tradisional desain yang didasarkan pada logika metode eksperimental. Menjelang akhir, desain didasarkan pada logika metode. Pada pasca sarjana di Chicago, Goffman menyusun tesis proposal dengan menguji hubungan antara kelas sosial dan kepribadian.
Penelitian ini disutradarai oleh seorang antropolog yang beralih analisis struktur kelas Amerika dan seorang ahli dalam aplikasi budaya yang saat itu relatif baru. Goffman awalnya menyusun penelitian sebagai tambahan untuk Warner dan investigasi Henry terhadap penonton dengan mengumpulkan data dan pekerja terampil dari kerah putih. Karya substansial pertama Goffman memberikan petunjuk tentang mengapa dia datang untuk mengadopsi sosiologi eksploratif dan klasifikasi yang mendekati. Goffman menemukan sejumlah masalah dalam menjalankan desain penelitian asli sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah riset. Masalah utamanya adalah bagaimana memastikan interpretasi yang andal. Tanggapan adalah tes proyektif yang berhasil dengan mengekspos subjek ke serangkaian gambar yang sengaja dibuat ambigu. Subjek diundang untuk membangun cerita di setiap gambar. Goffman berpendapat bahwa tidak ada metode atau cara yang konsisten untuk membuat deduksi ini dari tes mata pelajaran yang sebenarnya. Goffman juga menyimpulkan bahwa tidak memadai secara sistematis instrumen untuk mengukur variabel kepribadian. Kemudian Goffman menemukan bahwa koleksi wawancaranya kurang sampel dan lebih longgar merajut jejaring sosial. Rencana awal untuk memeriksa kepribadian kelas hubungan yang jatuh terkadang menolak untuk mengkomunikasikan simpati secara konvensional diminta oleh gambar, atau tanggapan mereka akan menolak untuk melibatkan isi manifest gambar, atau gambarnya sendiri adalah dimaknai sebagai objek estetis. Metode menolak untuk sepenuhnya terlibat dalam situasi tes mengantisipasi perilaku yang nantinya akan dia buat terkenal sebagai jarak peran. Bab yang ketiga tentang keterlibatan interaksi. Goffman tak tertandingi dalam menjelaskan konstituen secara sosiologis elemen urutan interaksi, namun tidak ada tempat dia menawarkan konsolidasi pernyataan tentang apa yang telah dicapai sosiologi tentang tatanan interaksi. Diterbitkan secara anumerta urutan interaksi mungkin saja diharapkan dapat memberikan integrasi teoritis yang konklusif. Dalam acara dan makalah yang terakhir dia tahu yang diterbitkan memang memberikan sketsa unik dasar interaksi, struktur dan proses. Itu terlalu singkat. Bagaimana hanya secara sepintas terhubung memanifestasikan sistematik yang jelas niat tanpa keinginan yang jelas untuk membangun sistem. Ide-ide Goffman tampaknya terus-menerus dalam proses yang ingin menentukan elemen kunci dari sosiologi. Tatanan interaksi jelas bagian dari yang lebih umum kritik terhadap metode Goffman. Namun itu akan menjadi kesalahan untuk menganggap bahwa ide Goffman tentang interaksi tidak menumpuk atau tidak memiliki dasar yang sistematis. Istilah dan tema tertentu berulang seluruh tulisan Goffman. Dalam istilah dan tema ini kita dapat menemukan topik sentral dan keasikan sosiologi Goffman tentang urutan interaksi. Psikologi sosial umum, interaksi, ekspresivitas, seperangkat konsep dasar dan diperpanjang menggunakan metafora teater, permainan dan ritual sebagai perangkat analitik untuk sosiologis, menerangkan fitur dari tatanan interaksi. Sosiologi interaksi Goffman bertumpu pada beberapa sosial yang sangat umum. Peranggapan psikologis tentang sifat ekspresivitas tentang manusia dalam interaksi tatap muka. Prestasi psikologi sosial ekspresivitas dan konsekuen. Pendapat George Herbert Mead 1934 yang mengambil sikap atau peran dari yang lain adalah fitur mendasar dari kehidupan sosial manusia yang sangat lengkap diserap oleh Goffman. Mead melihat bahwa kapasitas untuk mengambil sikap yang lain, untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain adalah kunci untuk memahami bagaimana diri berkembang. Goffman sebenarnya bertanya bagaimana Choprenche berpengaruh pada proses pengambilan sikap lainnya. Solusinya berpusat pada ekspresi yang
ekspresi yang menyampaikan informasi kepada orang lain tentang individu. Titik awal tubuh ke tubuh ke proyek sosiologis membutuhkan beberapa pengandaian tentang psikologi manusia dan perwujudan. Di sana adalah elemen psikobiologis yang tidak terhindarkan dalam tatap muka interaksi karena emosi, kognisi, dan upaya otot bersifat intrinsik terhadap pencapaiannya. Dramaturgi menjalankan interaksi. Bagian utama buku ini menganalisis aspek dramaturgi dari perilaku ekspresif. Setiap bab mengejar konsep dramaturgi, pertunjukan tim dan kerja, dan daerah belakang peran yang berbeda, komunikasi yang tidak sesuai dengan karakter, dan seni dramaturgi di mana manajemen kesan. Goffman meremajakan metafora teori peran seluruh dunia panggung usang. Dia mengambil metafora maju dengan berkonsentrasi pada perilaku orang yang berurusan dengan urgensi kehidupan bersama. Konsep sentral kinerja semua aktivitas peserta tertentu pada kesempatan tertentu yang berfungsi untuk mempengaruhi dengan cara dari peserta lain dan dapat didefinisikan dalam istilah situasional. Goffman juga menonjol dengan mencatat dua elemen metafora yang terdiri dari teori peran yang diabaikan penonton untuk pertunjukan dan bagian depan perbedaan panggung belakang panggung. Goffman menunjukkan bagaimana detail interaksional yang dapat dipahami secara yakin dan dalam istilah sosiologi sebagai pertunjukan yang dipupuk pada penonton yang membutuhkan kerja tim yang kooperatif di antara para pemain untuk menghasilkan definisi situasi yang diinginkan. Bab yang keempat, pengalaman membingkai. Analisis bingkai 1974 menempati posisi unik dalam tulisan Goffman. 10 tahun dalam pembuatan buku ini luar biasa sebagai satu-satunya tempat di mana Goffman secara eksplisit menempatkan keprihatinannya. Ini juga merupakan salah satu minoritas dari buku-bukunya yang ditulis sebagai monografi daripada sebagai kumpulan esai berdiri bebas atau esai yang saling terkait. Berbeda dengan judul buku Goffman lainnya, analisis bingkai menjanjikan metode penelitian, teknik untuk menganalisis data, dan sebagai analog dengan analisis isi atau analisis komponen. Goffman akhirnya akan memasukkan fungsi koheren dengan metode investigasi, metode yang dapat diajarkan dan direproduksi dalam skala ambisi dan ruang lingkup. Buku itu juga terlihat seperti opus dan tidak dapat diragukan lagi. Jika bukan titik balik, maka tentu saja tahap baru yang penting dalam pengembangan proyek sosiologi. Harapan kekakuan metodologis yang diangkat oleh judul ini tidak terpenuhi dan menerima sambutan awal yang beragam daripada sosiolog. Karya Goffman sebelumnya memiliki dan membahas praktik interaksional dari serangkaian pendekatan sosiologi yang konsisten dari sudut pandangnya. Analisis bingkai berpaling dari interaksional dengan keprihatinan untuk mengatasi masalah pengalaman. Bagaimana individu masuk dari setiap jalur aktivitas tertentu. Sebuah strip didefinisikan sebagai setiap irisan sewenang-wenang atau terputus dari arus aktivitas yang sedang berlangsung yang agak lebih luas, titik tolak dari studi, kumpulan, dan kejadian yang berfungsi sebagai tempat analisis dimulai. Pada prinsipnya, strip apapun dapat mendukung beberapa interpretasi nalar. Misalnya, apa yang tampak seperti perselisihan antara pelanggan dan pemilik kios pasar dapat berubah menjadi lelucon, kesalahpahaman, penipuan aspek pengalaman. Ini telah dipopulerkan dalam sosiologi oleh gagasan dari realitas ganda. Setiap strip aktivitas mencatat dan dapat menimbulkan masalah yang masuk akal bagi individu. Apa yang sedang terjadi menerapkan bingkai yang relevan ke strip dan memberikan solusi. Jadi bingkai adalah skema interpretasi yang memungkinkan penggunanya untuk menemukan, memahami, mengidentifikasi, dan memberikan label. Sekian dan terima kasih.